khas ya maksudnya generasi tersebut ya. Kita lihat nih teman-teman, dalam konteks kepemimpinan untuk kita bisa memberdayakan mereka ya, kita harus saling memahami di antara generasi ini. X, Y, Z ini harus saling memahami. Itu prinsip yang pertama. Ya, karena kalau tidak, maka yang terjadi itu tadi storming ya kalau bahasa yang disebutkan oleh peneliti Organization Behavior Tuckman ya, Tuckman tulisannya ya. Beliau mengatakan itu bisa jadi hal-hal ini berdampak signifikan pada perilaku organisasi. Kalau kita lihat di sini contohnya ya, dalam konteks kepemimpinan, sikap dan perilaku organisasi X ini adalah terbiasa dengan perintah, arahan, atau direction. Nah, ini berlawanan dengan keinginan atau selera dari milenial yang tidak mau diperintah. Ya. Arahan boleh lah, tapi jangan banyak-banyak, apalagi dikasih komando. Mereka lebih suka kebalikannya dilibatkan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide. Tapi si generasi X ini, teman-teman senior ini, nggak tahu gitu ya. Karena dia menggunakan cara seperti pimpinannya terdahulu, terbiasa dengan perintah. Nah, kita lihat umumnya jelas ya, mereka konservatif, ya, bekerja keras, fokus pada proses, sistematis, dan buat mereka adalah kepatuhan, ya, pengabdian, ya, loyalitas, itu penting buat mereka. Ya, ini Anda lihat ya, di awal tadi sangat berlawanan sekali dengan tipikal generasi milenial. Lanjut, generasi Y, ini generasi pertengahan ya, transisi antara X dan Z, masih mewarisi walaupun sebagian cara kepemimpinan generasi X. Karena faktanya mereka dibesarkan oleh generasi X gitu. Jadi masih menyisakan beberapa aspek dari generasi X itu masih ada, walaupun beberapa hal sudah mulai berbeda karena zamannya berbeda. Kita lihat teman-teman perbedaannya apa. Generasi Y ya, orang tua dari generasi Z ini itu adalah cenderung open minded. Ya, terbuka dah pikirannya. Karena dunia sudah bergerak, berubah, banyak pilihan perusahaan. Dia sudah memikirkan life balance, ya. Kebalikan dari generasi X yang pekerja keras, karena dia terbiasa mengabdi. Ini sekarang dia life balance ya. Fokus pada hasil. Nah, proses penting, tapi fokusnya harus ke arahnya ke hasil, jangan proses aja. Berpikir jangka panjang, strategis, dan mereka profesional. Ya, di profesi itu mereka akan menjaga, ya, setia dengan profesinya. Kebalikan dari generasi Z. Nah, ya, ini adalah adik-adik rekan-rekan yang penuh dengan ide-ide visioner dan inovatif, cocok untuk di masa-masa yang akan datang, di zaman-zaman ini dan akan datang. Kenapa? Karena ya zaman sudah berubah, ya, dan mereka memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek yang lebih tinggi, yang lebih cepat, lebih baik dibanding generasi sebelumnya, terutama generasi X atau Y. Ya, ini contohnya misalnya saya punya anak ya, punya keponakan dan sebagainya, itu paling cepat kalau ada gadget baru itu lebih cepat paham. Saya aja untuk beberapa fitur mesti nanya ke mereka ya, jadi itu sudah beda lah generasinya ya. Jadi idenya itu bagus, mereka ini sangat kreatif dan dibutuhkan sebenarnya oleh organisasi di masa-masa saat ini dan akan datang ya. Kita lihat ya, mereka yang khas ya, individualistik. Nah, tadi ya, yaitu setia dengan kepentingannya, independen, resourceful, self-sufficient. Ya. Nah, kalimat yang paling khas adalah buat gue apa gitu. Gue melakukan ini untuk saya apa? Kalau nggak ada manfaatnya buat saya, ngapain saya melakukan itu? Ya, dan life balance ya, antara liburan dan lemburan, nah itu berimbang. Ya, kerja dan liburan itu mereka ingin berimbang. Bahkan ada beberapa kondisi yang mereka kerja sambil liburan, mengerjakan pekerjaan saat liburan, santai aja. Ya, oke. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh generasi X gitu. Ya, apalagi ya, jarang. Kemudian fleksibel, ya, mereka lebih luas karena zamannya sudah berubah, ya. Dan dalam hal teknologi berkali-kali saya katakan mereka sangat cepat sekali adaptasinya ya, memahaminya, gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang inovatif, dinamis, dan fleksibel, ya. Nah, ini kan sangat dibutuhkan dengan zaman saat ini yang terjadi perubahan begitu cepat ya. Kita tidak menyangka pandemi sudah hampir berjalan 2 tahunan, berdampak kepada semua kondisi situasi ekonomi, ya, budaya, sosial, dan sebagainya, politik ya. Nah, ini milenial ini paling bisa nih fleksibel dengan keadaan sekarang, dan malah paling diuntungkan dalam tanda kutipnya. Senang dia kerja dari rumah, working from home gitu ya, working from anywhere gitu ya, atau remote gitu. Sangat senang mereka ya.
Poin keenam ini teman-teman ya, temuan oleh para ahli ini, diperkirakan milenial ini memang cenderung lebih ingin jadi self-employed ya, profesional. Artinya gini, dia ingin menghasilkan uang untuk dirinya sendiri melalui dia kerja sendiri. Ya, jadi dia lebih memilih kerja untuk dirinya sendiri daripada kerja untuk orang lain. Ya, 27%. Tantangannya, wah luar biasa. Bayangkan kalau dia bekerja di perusahaan yang meminta kesetiaan dia, loyalitas dia, sementara dia tidak loyal. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Ya. Menurut Bank Indonesia, ya riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam konteks keuangan, ya perilaku mereka, nah ini lihat teman-teman, 2020 sekarang sudah 2021, 34% ya sudah nih milenial, dan sekarang mungkin lebih angkanya. Mereka sangat tergantung dengan internet, ya cepat sekali ya, dinamis ya, pindah ke lain hati, loyalitasnya pada dirinya sendiri, ya kerja cerdas dan kerja cepat, tidak ada kerja keras di situ. Mudah beradaptasi dan efektif, terbiasa multitasking dengan menggunakan teknologi. Sebenarnya kita beruntung dengan punya tim seperti ini. Cuman sayangnya ketika kita salah memimpin mereka, ya kita jadi buntung ya kebanyakan. Oke. Kemudian liburan saja, kapan saja, di mana saja. Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal politik mereka cenderung tidak begitu signifikan ya. Kemudian lebih suka hal-hal yang sifatnya praktis, ekonomis, dan ini teman-teman, ya mereka mengatakan tidak harus memiliki. Ya, jadi buat mereka itu yang penting mobilitas. Misalnya nih ya, tidak perlu beli mobil, yang penting mobilitas, mobile. Ya pakai aplikasi, di mana-mana saya bisa Pak dijemput, di mana mobil saya banyak ya dengan aplikasi. Ya, rumah tidak penting, yang penting hunian. Nah, gitu ya. Karena tidak takut mereka. Karena apa? Ya orang tuanya biasanya keluarga kecil ya, berdua gitu dengan kakak atau adiknya. Ya. Pada saatnya nanti mereka akan mewarisi kondisi itu ya, aset-aset.